Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar seni budaya, ya. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kalau kita berdoa dulu, ikrar dan berdoa. Ayo, nah, Kaisan dipimpin ikrarnya. Bersiap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, please increase my knowledge and please pardon my religion. Ya Allah, please increase my knowledge and please pardon my religion. Amen. Ya Allah, please answer my prayer. Ya Allah, please answer my prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa kita tadi sudah laksanakan. Sekarang saatnya absensi ya, nah ya. Sebelumnya saya cek dulu ke sekretaris apakah sudah semua hadir. Alhamdulillah semua hadir Pak. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik. Nah, saya coba panggil ke beberapa anak ya. Kaisan ada? Oke. Mutia ada? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, sepertinya masih hawanya pagi-pagi kurang semangat. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Nah, Reno dan teman-teman yang lain. Yuk, sebelumnya semangat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hahaha. Terima kasih buat semuanya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya, seni rupa bersama Pak Umam. Ya, di sini Pak Umam di materi ini semester 2 kelas 10 itu akan mengajarkan kalian gambar perspektif. Apa itu perspektif? Nah, kita coba dilihat di layar ya. Dari sini semua siapa yang suka gambar? Oke, nah ada yang suka, ada yang bakat, ada yang suka menikmati atau mungkin bingung aku mau bakatnya di mana. Tapi nggak apa-apa, ini kita bisa lihat presentasinya dulu. Hari ini Pak Umam akan ngajarin kalian bagaimana cara menggambar perspektif dengan baik ya di kelas Art Mr. Umam ya, dengan media digital ya, gambar perspektif dengan media digital kelas 10 semester 2 ya. Baik, selanjutnya kan saya Pak Umam, guru kelas 10 di SMA Al-Azhar 3. Selanjutnya, apakah kamu tahu bagaimana rel kereta api ini terlihat di semakin jauh itu semakin menyempit, bahkan seperti bertemu satu sama lain. Padahal di mana-mana rel kereta api itu sejajar, tidak ada ketemu. Kita jalan ke ujung sana itu nggak ketemu tuh ujungnya, tapi ketika kita lihat dari sini, dari dekat sini, itu kok yang jauh ketemu. Begitu juga dengan gambar-gambar yang kita buat dari zaman TK, SD, SMA berlanjut sekarang. Kenapa dulu kita bikin rumah itu cenderung kotak-kotak naif seperti ini. Nah, ini juga ada yang bentuknya lanjut. Nah, apa yang kita pelajarin hari ini yaitu tentang perspektif, bagaimana dengan perspektif itu adalah seperti apa. Nah, kenapa harus digambar perspektif? Ayo, kenapa? Ya betul, karena
biar gambar makin real, makin bagus, makin sesuai dengan kenyataan, maka itu semakin semakin indah begitu ya. Nah, begitu juga dengan tujuan dari belajar ini, biar kalian itu bisa mendapatkan materi atau konsep yang lebih baik mengenai perspektif. Bisa paham bahwa perspektif itu penting dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk nanti urusan desain atau urusan yang lainnya. Begitu juga dalam urusan bisnis ya. Nah, nanti dalam 4 pertemuan ini kalian akan belajar teorinya, terus nanti kita praktek gambarnya dengan 1 titik hilang, terus dapat juga materi perspektif dan teknik penilaiannya itu seperti apa ya. Dari nanti ada game juga dan ada juga penilaian secara gambarnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia apa sih yang disebut dengan perspektif. Nah, mungkin kalau di pelajaran secara umum ada yang namanya eksak, ada yang namanya lanjut ya. Nah, contohnya adalah gambar ini atau lukisan ini, di mana sungai-sungai itu tampak belok mengecil. Ya, tapi ketika kita telusurin kan lebarnya juga sama. Nah, ini hukum perspektif inilah menjadi hukum hitungan nyata dalam sebuah karya 2 dimensi. Ya, begitu juga gambar ini, begitu juga lukisan ini. Nah, kita bisa saling nyimpulin bahwa segala sesuatu yang tampak atau terlihat pada pandangan mata kita, apabila kedudukan semakin jauh, maka akan tampak semakin kecil dari ukuran sebenarnya. Nah, tujuan yang kedua bisa dibacakan kalian. Nah, ya, jika benda yang kita lihat semakin jauh tak terhingga, maka benda akan tampak semakin kecil dan akhirnya tampak menjadi suatu titik. Kesimpulan yang ketiga, pada suatu kedudukan pandangan mata seseorang, maka semua benda akan sangat jauh dari mata yang akan tampak. Nah, paham ya? Ya, lanjut nih. Ada beberapa jenis-jenis perspektif. Di sini ada 1 titik hilang, 1 point perspektif, ada juga 2 titik hilang, ya. 2 point perspektif, dan ada 3 titik hilang, 3 point perspektif. Nah, selanjutnya ada juga dari sisi sudut pandang. Sudut pandang eye angle, jadi mata kita gimana kita melihat benda itu. Ya, mata manusia, standar manusia. Nah, ini eye angle. Nah, gimana kalau yang end angle itu kecil dari bawah. Kita karena pandangannya kira-kira di semut lah. Ada juga yang bilang wow, tapi sama aja kalau kita melihat objek yang kita lihat itu memang benar-benar lebih besar atau lebih tinggi ya. Kita bisa lihat gedung-gedung ini misalnya, ini end angle. Nah, juga dengan bird angle, jadi tampak dari atas. Nah, dulu susah tuh kalau kita ingin dapetin bird angle, mesti pakai pesawat, mesti dari gedung tinggi untuk melihat rumah-rumah yang ada di bawah. Namun sekarang dengan ada teknologi drone, kamu bisa mengangkat kamera atau pandangan kita lebih tinggi, nah, dan kita bisa pilih objek berupa video atau teks fotonya. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya silakan buat kalian bertanya ya. Jika bertanya dari kalian apa aja yang ingin ditanyakan. Ya, Nana, silakan. Saya Pak, Oke, sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. nama aku Nana. Pertanyaan aku, an angel itu sama seperti kita melihat gedung dari bawah kan ya Pak? Ya, betul. Benar sekali. Ada lagi yang mau tanya? Ya, cuci tangan. Oke, ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa? My name is Omar, and my question is,
Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, bird angle itu seperti kayak burung aja, ya, burung ngelihat ke bawah. Nah, akhirnya itu dijadikan angle-angle tampak atas, ya. Jadi rumah atau objek-objek yang ada di bawah kita itu. Kita juga bisa jadi sosok bird angle untuk benda-benda yang lebih kecil dari kita, ya. Oke, penanya ketiga siapa? Yang mau nanya? Saya Pak. Oke, yuk sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Nama saya Yuda ingin menanya kalau melihat papan tulis ruangan ini dari tengah, satu titik hilang ya? Ya, benar. Thank you Yuda, pertanyaan yang bagus. Benar. Yang kita lihat itu kita bisa melihat sudut-sudut kita nih. Kalau emang kita posisinya di tengah banget itu satu titik hilang. Kalau agak sudah nyamping itu udah 2 titik hilang atau bisa jadi 3 titik hilang. Oke, untuk 3 penanya ini udah cukup ya. Thank you. Nah sekarang kita mulai ke game quiznya. Kita ada quiz. Thank you ya atas pertanyaan kalian. Sekarang kita lanjut ke quiz. Yuk kita pada ikut quiz. 8 yang join. Wah luar biasa nih antusiasmenya. Thank you semuanya. Ada 13. Yuk ditunggu yang lainnya. Mulai ya sekarang ya. Baik. 1, 2, 3. Cuman ada 5 pertanyaan aja. Satu, stop. Oke, di sini yang menang ada Irisan Abiu. Wih, lebih cepat. Kedua, Amalia. Dan yang ketiga itu ada si siapa ini? Omar. Ini dapat sketchbook. Oke, kembali ke materi untuk menyimpulkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari gambar perspektif ya, secara logika dan secara ukuran, secara usia kalian ya di pendidikan seni anak itu usia remaja 14 hingga 17 tahun tuh standarnya sudah memahami 3D. Lalu belajar kali ini nanti untuk pertemuan berikutnya kamu bawa peralatannya, bisa di HP, bisa di iPad. Saran Pak Umam pakai Apple pensilnya atau pakai pensil khusus digital ya, jadi lebih detail nanti gambarnya. Oke, buat yang kalian memang untuk jaga-jaga nih biar kalian mungkin baterainya habis, listrik mati, alternatifnya kalian mesti menyiapin kertas gambar. Pak Umam juga akan siapin sketchbook sih nanti untuk kalian bisa gambar secara manual. Sementara itu nanti kalian bisa coba lagi ketika listrik udah ada atau ketika baterainya sudah terisi. Cukup itu aja. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.